Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini Bapak Ibu Saudara kembali kita merenungkan firman Allah dari Yohanes pasal 16 ayat 30. Bunyi firman Tuhan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku dikasihi dan diberkati Tuhan, kita belajar dengan satu topik firman Tuhan malam hari ini, yaitu tetelestai. Tetelestai adalah bahasa Yunani yang memiliki arti suatu perbuatan atau pekerjaan yang dapat dikerjakan di masa yang lampau dan hasilnya dapat menyelesaikan dengan baik pada saat itu, dan juga pengaruhnya sampai hari ini dan hari yang akan datang atau masa yang akan datang pun sudah dikerjakan sekali untuk selamanya. Tentunya teks dan juga konteks ini berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Bagaimana bukti kasih Allah ketika Yesus mati di kayu salib. Dia meminum cawan, dia meminum anggur asam itu. Dan dia berkata, sudah selesai. Yesus melakukan misi Allah di dalam dirinya ketika ia berada di kayu salib. Apa yang sudah selesai? Tentunya dalam hal ini adalah Yesus menyelesaikan masalah-masalah kita, dosa-dosa kita di kayu salib. Dan itu secara sempurna dikerjakan di dalam diri Allah sendiri. Jikalau demikian, bagaimana kita yang sudah hidup di dalam anugerah dan kasih Allah itu? Mari kita melihat salah satu bagian yang menjadi refleksi kita dalam pertanyaan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, firman Allah demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tentunya ini salah satu bagian yang menguatkan kita juga untuk kita hidup sebagai orang yang merdeka karena hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Yesus sudah melakukan bagian kasih Allah di kayu salib ketika Yesus sudah berkata sudah selesai. Oleh sebab itu orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih Allah, maka hiduplah sebagai orang yang merdeka dan tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk sesuka-suka kita. Maka itu tetap hiduplah sebagai hamba Allah. Di dalam ayat yang ke-11 dari 1 Petrus pasal 2, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudaraku, orang-orang yang kita hidup di dalam karya keselamatan Allah, tentunya kita juga memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, sehingga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga, kehidupan berjemaat, dimanapun kita berada. Mari kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena kita orang yang hidup dan menikmati di dalam kasih dan anugerah Allah ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Maka tentunya kita hidup sebagai orang yang merdeka, tidak menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga melalui kehidupan kita yang mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga tidak menutup kemungkinan orang lain melihat cara hidup kita dan bisa mengenal apa yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus.
Tidak mungkin orang bisa datang dan mengenal Yesus tanpa kehidupan kita menjadi saksi, kehidupan kita menjadi berkat. Tentunya kita tidak meragukan kuasa Allah dalam hal ini. Jelas Allah berdaulat dan Allah berkuasa untuk melakukan dengan kehendaknya sendiri. Tetapi tentunya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita memiliki cara hidup yang baik sesuai firman Allah, sehingga setidaknya melalui kehidupan kita, orang-orang yang tidak mengenal Yesus bisa mengenal Yesus. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.